Kepala Kantor Imigrasi Cilegon. Ternyata Kakanim termuda se-Banten. Iya. Melayani dan melindungi pekerja migran Indonesia. Kita menemukan kasus itu. Apa tindakan keras atau sanksi keras dari? Assalamualaikum, apa kabar Kakanda Tholib ini atau Abang nih? Waalaikumsalam. Kepala Kantor Imigrasi Cilegon. Wis, luar biasa ini pagi-pagi kita todong ini biar datang ke sini. Tapi kalau nama lengkapnya nih Abang Ruhiyat M. Tholib. Ruhiyat M. Tholib. Muhammad M. Tholib nama keluarga. Ini kan sebelumnya kita lanjut ini diskusi santai sama abang aja biar lebih ini kita ya. Abang Tholib ini kita sudah mengikuti protokol kesehatan dan kita juga jaga jarak dan tetap menggunakan hand sanitizer dan lain sebagainya sesuai dengan protokol COVID-19. Oke Bang, Abang ini kan sebagai, kalau kita lihat ini beberapa kita searching ini cari informasi. Abang Tholib ini ternyata Kakanim termuda se-Banten. Iya, kepala kantor. Karena memang cuma 3. Cuma 3. Kanim Tangerang senior saya, Kanim Serang juga senior saya. Sama Cilegon. Sama Cilegon. Karena memang kelasnya juga kelas 2 ya kan. Kelas 2. Kalau Tangerang sama Serang kan kelas 1. Ini kan tema kita diskusi santai ini kan terkait dengan apa namanya itu melayani dan mengayomi dan melindungi pekerja migran Indonesia. Kan perlu kita bahwa kita sudah mengetahui bahwasannya imigrasi ini pintu masuk dan pintu keluar bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Itu seperti apa sih? Apa namanya itu? Rutinitasnya di kantor imigrasi. Di kantor. Gini, kalau di kantor Cilegon, di imigrasi Cilegon, saya kasih gambarannya dulu, Mas Anton ya. Jadi tahun 2021 itu kita mengeluarkan paspor itu sudah sekitar 6.000. 6.000 paspor? 6.000 per tahun? Setahun, 2020. Kemudian pelayanan keimigrasian kita nggak hanya di paspor tuh. Cilegon itu punya pelabuhan laut. Oh iya. Itu lalu lintasnya dalam setahun itu terakhir kami tahun 2021 datanya ada sekitar 5.000 sekian kapal yang keluar masuk. Berarti di bawah Lantaskim? Betul, di bawah Lantaskim. Kemudian dari 5.000 itu kita punya data juga sekitar 27.000. Itu 5.000 kapal keluar masuk. Jadi itu keluar masuk ya, artinya memang yang sudah bukan hanya, jadi memang sudah terhitung yang keluar dan masuk, punya balance di situ. Kemudian krunya itu yang sudah kita layani itu sekitar 27.000. 27.000 per tahun? Per tahun 2021 kemarin. Di tahun 2021? Betul, karena ini baru awal tahun, kan masih hangat tuh kita informasikan. Wih, berarti kan Abang posisinya di Kakanim Cirebon ini, Cilegon ini baru masuk tahun kedua? Betul, saya masuk bulan Maret 2021 kemarin. Itu tuh. Terus kami di wilayah kami itu ada sekitar 540 sekian warga negara asing pemegang kitas. Oh, pemegang kitas itu. Dia mulai dari tenaga ahli sama keluarganya. Jadi sama keluarganya. Itu nomor 1. Tapi ada nggak buruh di situ? Buruh banyak lah. Enggak, maksudnya buruh dari luar negeri itu? Dari negara luar? Oh, enggak. Kita tenaga ahli semua. Karena memang pemegang kita semuanya mereka yang menjadi ekspat rata-rata. Dan keluarganya ya, pengikutnya, istrinya, anaknya. Kan selama ini kan orang selalu ada beberapa narasi di lini masa dan di media sosial tuh bahas banyak banget nih tenaga kerja asing kita di Indonesia. Betul. Kenapa tidak mempekerjakan orang di lokal bla 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 gitu. Kalau di Cilegon konteks memang wilayah industri.
Kawasan industri. Kawasan industri itu nomor satu WNA yang terbanyak itu saya ranking 3 aja ya. Yang pertama itu Korea, yang kedua China, yang ketiga Jepang. Tapi rata-rata memang tenaga ahli semua. Yang banyak Korea itu kan di Krakatau Steel, Krakatau POSCO dia. Banyak dia. Positif lah ya kan, bagus, artinya tenaga ahli di sana positif lah artinya. Bukan yang membangun kawasan, memang kawasan sudah ada kan begitu. Tapi kalau di sana itu kalau untuk calon pekerja migran yang mau berangkat ke luar negeri itu setahun terakhir ini di masa pandemi, dalam catatan terakhir itu kira-kira ada berapa? Nah, 2021 sejak saya datang itu kosong. Jadi begini, saya punya wadah antar instansi namanya Timpora, termasuk Disnaker Trans di sana. Oh iya. Nah, termasuk Disnaker Trans di sana. Terakhir waktu kami melaksanakan rapat di pertengahan tahun. Gitu. Akrowil. Enggak, rapat Timpora. Membahas itu juga. Memang di sana ada beberapa PJTKI. Ya, P3MI gitu. Perusahaan penempatan. Betul. Makanya beberapa Disnaker pun mengeluarkan rekom itu. Kita berbicara membahas banyak, termasuk dengan Kemenak yang mengeluarkan rekom untuk umroh. Itu kan ada keterkaitan. Artinya begini, sesuai dengan surat edarannya Pak Dirlantas bahwa kami mengenai penerbitan paspor terhadap calon PMI ini. Dan calon PMI ini kan memang diatur juga di Dirlantas Kim ya. Dirlantas Kim. Iya, takutnya nanti Dirlantas orang mikir. Oke. Lalu? Permen ini kan acuannya dari surat edaran ini acuannya dari Permen nomor 8 mengenai paspor. Itu juga disebutkan. Kalau memang Permen nomor 9 tahun 2012. 2014. Oh, kalau yang 2009-2012 itu masih berlaku? Ini yang sudah terbarukan. Oh, yang terbaru berarti. Terbarukan ini. Oke. Di situ kan disebutkan bahwa memang di surat edaran itu melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Artinya setelah pendalaman wawancara, setelah pendalaman wawancara dan katakanlah penyelidikan kalau penyelidikan kan sudah ini pencegahan dini bahasanya lebih tepatnya itu ya, lebih elegan. Nah, memang ada beberapa, utamanya wilayah Banten itu kan tidak hanya Cilegon, tuh ada Rangkas, ada Pandeglang, Rangkas Bitung ya. Rangkas, Pandeglang, artinya saya komunikasi dengan Pak Dinas pun, yaitu merupakan kantong di sana. Itu merupakan kantong. Kami pun beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi mengeluarkan rekomendasi itu untuk beberapa PJTK yang memang datangnya dari sana. Ada kok, cuman tahun 2021 ini kosong. Kalau untuk artinya calon PMI yang memang menggunakan rekom. Yang menggunakan rekom. Betul. Berarti kan imigrasi ini kan itu tadi ya, dari awal kan kita sudah bicarakan, ini kan ring 1 atau mata rantai yang memang tidak bisa diputuskan. Ya. Sehingga ada peran aktif yang sangat-sangat bisa membantu keselamatan warga negara Indonesia ini, yang dalam tanda petik ya, misalkan mungkin ada upaya percaluan dan lain sebagainya, sehingga dia ini ya udahlah gimana caranya dibikinlah paspor sehingga dia bisa diterbangkan ke luar negeri. Itu kayak gitu tuh biasanya di imigrasi itu ada nggak sih upaya pencegahan dini itu? Dia menanyakan jauh lebih dalam gitu. Tiba-tiba dia ngomong, saya mau ke ini Singapura atau ke Malaysia atau ke Saudi nih. Ada nggak sih misalnya atau dari pihak bagian interviewnya itu memperdalam lagi? Biasanya kan ada beberapa mungkin rekomendasi atau apa gitu yang bisa dia memberi kayak semacam memberitahulah ke pihak imigrasi bahwa saya berpergi ke sini nih, kayak gitu. Kalau secara teknis
teman-teman yang diwawancara itu dia secara objektif nih ya, kalau memang pada saat diwawancara saya mau bekerja, dari situ dia mulai menggali. Dari situ dia mulai menggali. Tapi upaya kami nih kantor imigrasi Cilegon, bahwa dari pintu masuk itu sudah kita screening. Siapa yang akan siapa yang akan mengajukan sebagai pemohon, baik itu paspor asing, itu kita kasih identitas di dalam, maksudnya tanda pengenal. Betul, tanda pengenal. Oh, ini pemohon paspor, visitor gitu. Jadi yang tadi Mas Anton bilang, Pak, percaloan gitu, dari mulai di security sudah kita screening. Kan alurnya begitu, sampai nanti dia masuk ke ruang wawancara, itu petugas wawancara pasti pendalamannya pasti objektif nih. Verifikasi ulang. Betul, gitu. verifikasi. Kalau misalnya disampaikan saya mau kerja, dari situ udah mulai masuk tuh. Langsung ya. Betul, pasti. Saya udah mulai masuk tuh. Kalau misalnya saya mau wisata, di situ pun ada mungkin ada pertanyaan lanjutan. Ada beberapa kata kunci lah yang mungkin akan dipertanyakan. Tapi pada prinsipnya apapun yang mereka sampaikan itu harus mereka tuangkan dalam bentuk ada formulir surat pernyataan. Apabila memang diragukan, ya kan. Satu hal yang memang sulit begini. Kalau orang itu mengaku, kita bisa menaungi itu. Kalau Bapak mau kerja, kami arahkan nih untuk mendapat rekomendasi, atau screening awalnya itu dari dokumen sendiri yang dia serahkan. Katakanlah kalau orang yang permohonan baru itu sulit pasti ya kan. Tapi kalau permohonannya pergantian, dia pernah berangkat, petugas pasti tahu tuh. Oh, dibuka ini punya visa ini. Dari stem-stemnya kan udah ketahuan dia. Itu bisa dilakukan wawancara lebih dalam. Artinya kan dengan penuh kehati-hatian juga lah. Tapi kan sekarang kan kayaknya nggak berlaku lagi ya 24-48 itu, hanya 48 halaman aja kan? Betul kayaknya udah. Karena kayaknya dari dulu kan ada warna hijau, warna coklat ya, warna hitam. Kalau hitam sama hijau tetap masih ada kan? Kalau paspor dari dulu hijau. Kan ada dulu yang warna coklat dulu kan? Kalau coklat itu kayaknya ini kayak paspor haji apa gitu? Paspor itu yang dikeluarkan Kemenak. Yang dikeluarkan Kemenak. Kayaknya yang dikeluarkan sama Direktorat Jenderal Imigrasi hanya paspor biasanya, sama SPLP juga warnanya kan hijau. SPLP itu, nah nih nyambung nih. SPLP itu berarti itu hanya berlaku bagi warga negara Indonesia di luar negeri kan, untuk balik ke sini atau seperti apa? Selama ini memang penggunaannya seperti itu. Jadi selama ini memang penggunaannya seperti itu untuk WNI yang berada di luar, katakanlah mungkin dia wisata terus paspornya hilang, mau kembali nanti dibantulah diterbitkan itu untuk perjalanan dia pulang ke Indonesia. Selama ini kan konteksnya masih begitu. Surat perjalanan laksana paspor. Berarti ya pengganti paspor. Betul. Itu hanya 16 halaman. Halamannya ya. Dan itu kan hanya sekali pakai aja. Hanya sekali pakai aja kan. Hanya misalkan ada nih WNI atau pekerja migran Indonesia yang di Saudi nih. Berarti dia mengadu ke KBRI. Nanti dari KBRI itu ada imigrasinya? Atau mungkin bagian konsulnya. Konsul lah. Atau konjennya gitu. Itu akan diterbitkan SPLP. Itu sebenarnya untuk surat perjalanan laksana paspor. Mesti pakai dia keluar negara orang. Normatif lah pakai surat gitu kan. Betul. Karena dia masuk bersurat, keluar juga pakai surat. Iya, ini menarik sebenarnya, karena kenapa? Selama ini kan banyak persoalan. Ternyata ada beberapa lah yang kami dalamin. Ternyata dalam tanda petik ya, kita tidak menyebut satu atau kelompok dan lain sebagainya. Ada beberapa orang itu kadang-kadang menanganin kasus itu tiba-tiba datangin imigrasi. Ada nggak mengalami hal kayak gitu? Misalnya ada nih si Pulang, binti Pulang, terjadi masalah di luar negeri. Entah dia ini ditempatkan secara prosedural atau tidak prosedural. Misalkan si Tumili binti Tumila ini terjadi kekerasan atau bagaimana dan lain sebagainya, dia mengadu ke keluarga, sehingga keluarga menunjuklah seorang mungkin atau diberi kuasa, tiba-tiba kucuk-kucuk datang ke imigrasi. Pernah nggak ngalamin hal kayak gitu? Oh, sering.
Saya sering. Nggak, ini perlu betul, supaya betul. kita ini Artinya, kan kita edukasi nih sama masyarakat. Artinya peran imigrasi itu sejauh mana sih Betul. counter persoalan ini? artinya sering saya selama di Cilegon pun lebih dari 5 kali lah. Lebih dari 5 kali. Artinya begini. Memang ada yang mencari Pak Mau ngecek baik itu dari yang NGO. bentuknya organisasi atau perorangan. Itu dia menanyakan. Saya hanya menyampaikan bahwa dokumen yang kita keluarkan ini kita pastikan bahwa ini absah. Absah itu dari semua yang dia serahkan persyaratannya itu benar. Dan alhamdulillah nih syukurnya sekarang kan kita sudah terkoneksi dengan Disduk ya, yang NIK itu ya. Dukcapil. Betul. Jadi kita bisa tahu tuh terintegrasi bahasanya. Jadi kita bisa tahu tuh NIK orang ini Online apa enggak aslinya, gitu. betul. Jadi pada saat dicek Pak ini betul memang namanya dia. Ini nyambung nih, nanti kita cari waktu juga nih, kita akan podcast gue sama Pak Prof Sudan nanti kan, Oh, iya. Dirjen Dukcapil. Wah. Gila. Kebetulan memang sering online kita. Itu sangat membantu, apalagi kalau saat saya beraudiens dengan pihak-pihak yang menanyakan itu. Artinya kan, tapi data yang dalam kan kita memang harus lindungi, karena kan itu sifatnya rahasia, artinya data orang itu. Kalau dia menanyakan namanya betul nggak betul, Benar gak diterbitkan Betul. di sini? Pada saat ada pun teman-teman katakanlah dari NGO yang menanyakan Pak, kondisinya begini. Seandainya anak itu waktu diwawancara awal menyatakan bahwa dia mau, pasti kita cegah. Nggak mungkin. Pasti kita cegah. Kami pun sampaikan nih, ini yang dinyatakan siapa pemohon itu waktu wawancara mengajukan paspor. Seandainya dia bilang saya, katakanlah dia dalam kondisi tersekap apa gitu ya kan, dipaksa, dia menyampaikan pasti dokumennya. Ya, artinya kan perannya imigrasi sama Dukcapil itu kan sama kan, artinya setiap warga negara Indonesia yang memang lahir dan besar di sini kan wajib mereka memiliki identitas. Ini nggak mungkin bisa menolak kan. Betul sih. Selama dia memenuhi 3 item syarat itu. Betul. Selama KTP, dia KK, sama akte lahir atau SKL ya. Ya, Atau kalau diganti nggak dengan surat nikah. ijazah terakhir. Betul. Oke. Itu. Nah, terus ada lagi nih, kayak misalkan apa lah bahasanya itu, kayak ganda gitu. Paspor misalnya si Pulan ini hilang. Tiba-tiba dulu dia pernah bikin di Cilegon nih, berjalan 6 bulan, mungkin nggak tahu kececer atau seperti apa, dan dia tidak memiliki bukti paspornya atau fotokopinya atau salinannya. Kira-kira misalnya dia datang ke sana, bisa nggak diterbit ulang? Atau bagaimana mekanisme? Kalau gini, kalau itu kan konteksnya ada 2 nih, pergantian. Biometrik. Pergantian. Ini Mas Santo ini memang banyak tahu nih biometrik apa ya kan, saya jelasin nih. Kita kan baca nih, tek gitu. Tapi enggak nih. Memang terakhir pertemuan kita terakhir ngobrol biasa ya kan. Dia anak artinya di pengetahuan ini banyak nih gitu kan. Artinya wawasannya luas lah. Informasi ada di genggaman. Begitu mudah gini Mas. Jadi pemohon pergantian paspor itu ada 2. Ada yang hilang. Misalnya ada yang hilang atau rusak, atau yang memang pergantian biasa. Habis masa. Sudah habis masa. Nah, kalau untuk yang hilang, katakanlah ini yang hilang. Katakanlah yang hilang. Bisa mengajukan, artinya selama dia melampirkan surat kehilangan dari polisian, terus persyaratannya dilengkapi gitu. Nah, dia buat di mana saja oke, nggak masalah. Tapi saya tahu nih maksudnya. Tapi pada saat di kantor A dia menyatakan namanya si Fulan gitu. Ketika di kantor B mengajukan pergantian, dia mengajukannya nama si Pulin. Itu nggak bisa, karena memang sudah yang dimaksud dengan rekaman biometrik tarik itu data, betul. Rekaman biometrik itu dia sudah terekam. Artinya matchingnya ini bukan hanya nama ya kan, bukan hanya nama, ada sidik jari di sana, ada rumusan biometrik foto di sana gitu. Dan kalaupun ada dia mencoba untuk merubah nama yang lain, sulit. Kalau menurut saya sulit.
dan hampir tidak sulit lah pasti. Kecuali misalnya si Fulan ini namanya dulu misalkannya di awalnya si pekerja migran ini atau buruh migran ini berangkat ke luar negeri, dulu namanya Tumili bin Tumila misalkan. Tiba-tiba dirubah namanya karena ada sesuatu dan lain hal, alasan apa misalnya kan. Itu kan sering terjadi nih bagi warga negara Indonesia yang mau bekerja ke luar negeri sebagai domestic worker, terutama di Timur Tengah. Misalkan tahun ini dia berangkat sampai finish kontrak 2 tahun nih bekerja di Saudi misalkan, namanya Tumili bin Tumili misalkan, pulang lagi ke Indonesia karena hilang paspornya, tiba-tiba dia kembali ke nama yang awal, Tumila bin Tumile misalnya kan. Itu kayak gitu, misal kalau dia melengkapi data sesuai dengan keterangan dari dinas kabupaten kota atau dukcapil atau seperti apa, kira-kira itu dari pihak imigrasi itu apa langkah? Kalau kita sih tidak melihat perubahan latar belakang dia itu dulu sebagai pekerja, karena ini yang kita minta pada saat ada perubahan data, silahkan mintain keterangan perubahan data dari instansi terkait. Betul, dari instansi terkait. Jadi kan ada dasar hukum untuk menjadi ngambil keputusan itu. Jadi kita tidak melihat yang pokoknya identitas dia yang asli. Kalau misalnya Gana ya silakan minta surat pernyataan yang memang menyatakan betul bahwa nama dia itu sebenarnya ini dari instansi yang terkait. Jadi ada dasar hukum dan rujukan itu, sehingga ya teman-teman juga imigrasi ini kan tidak menjadi bahasa ya dalam tanda kutip ini di garis bawah itu jadi bemper gitu. Soalnya jangan ini. Enggak lah, kalau jadi bemper saya pikir sih tidak, karena memang Mas yang memang bilang tugasnya tadi, pelayanan betul, ya. Mas Anton bilang tadi bahwa ini bagian dari bisnis prosesnya, alurnya ini ya pasti semuanya kena. Bahkan mungkin saya yang di kantor sebagai yang mengeluarkan isu, atau teman-teman di bandara yang bagian pemberangkatan, terus katakanlah instansi lain yang punya singgungan dengan calon PMI ini, ya semua instansi pasti bukan bemper lah ya kan, karena memang itu bisnis proses yang harus mancing. Tapi gini deh, ini kan menarik nih. Kenapa kita tuh jadi benar-benar perasaan sampai kita komunikasi sama sekretaris dirjen kemarin kan? Oh iya, komunikasi lah, mohon petunjuk ini. Karena kenapa? Ini pas juga nih, ya umur kita nggak jauh beda lah. Masih asik lah ngobrolnya kan. Kalau jomplang jauh banget tuh agak gimana gitu. Kikuk juga kita ngomongnya. Misalkan ini kan nggak menutup kemungkinan abang tiba-tiba jadi Dirlantas Kim misalnya kan, atau gimana nanti. Udah doa itu. Tinggal dari 39 lagi Abdul ya. Tiba-tiba misalkan ada oknum atau staf atau siapa misalkan di bawah pimpinan abang nih, dibawa ke pimpinan abang, ternyata melakukan kayak semacam collab atau bahasanya, kerja sama dalam tanda petik ini calo untuk meloloskan mungkin ini sekelompok orang yang akan diberangkatkan secara dalam tanda petik mungkin tidak sesuai dengan prosedurnya. Itu misalkan ketika menemukan kasus itu, apa tindakan keras atau sanksi keras dari abang sebagai kepala? Yang pasti tidak hanya langsung, kita kan pasti mengumpulkan informasi, dan saya juga punya pimpinan ke atas, kepala divisi sampai ke Kanwil, itu akan saya laporkan. Tapi penentuan dia bersalah atau tidak bersalah, kemudian hukumannya bentuknya seperti apa, yaitu nanti proses berjalan. Tetap sih pasti karena kita punya biro kepegawaian atau apa? Betul, enggak, inspektorat. Inspektoratnya, iya benar. Kita punya juga bagian di direktorat. Kayak divisi propamnya gitu. Artinya ya selama saya memimpin di Cilegon atau saya selama memimpin di Migrasi Depok, proses itu belum pernah saya lalui ya kan, laksanakan untuk anggota. Jadi dan jangan sampai terjadi. Jangan sampai. Artinya kalau yang namanya, saya konteksnya kalau kolaps itu kan berarti dia memang bagian dari jadi bagian dari sistem kecil. Itu. Dia jadi bagian dari sistem itu, dia di dalam situ dia yang mengendalikan juga kayaknya kan. Tapi kalau
orang komplain, orang komplain mengenai cara dia melayani. Kalau itu masih di internal, artinya kita tarik dia dari tempat itu, kita lakukan pembinaan gitu kan. Baru kalau memang kalau nggak mempan dibina, binasakan gitu. Enggak lah. Artinya masih bisa dibina. Itu apa namanya, intermezzo aja. Lalu ini kan sesuai dengan kembali ke tema itu, kembali ke laptop lagi, bahwa apa namanya itu kita sudah bikin player itu kemarin melayani dan melindungi pekerja migran Indonesia, dan ini kan tidak lepas dari apa namanya itu bagian dari tanggung jawab untuk menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang berangkat ke luar negeri. Ada nggak sih tips atau kiatnya untuk menjadi pekerja migran yang aman dan mendapatkan paspor yang cepat, tepat? Bagaimana nih? Gini, ini saya dari perspektif imigrasi ya, dari pelayanannya. Artinya saya sudah pernah berkomunikasi dengan Disnaker yang di Cilegon, artinya mereka pun pelayanannya luar biasa. Jadi kalaupun ada masyarakat yang ingin kerja ke luar negeri, kantor kami pun kalau ingin berkomunikasi, kanal kami banyak, mau di medsos ya kan, ataupun pada saat mengajukan, kami pasti akan merekomendasikan ke sana. Ada hotline-nya gitu buat pengaduan? Ada kanal-kanal kami ini kok, kalau misalnya ini apapun pertanyaannya pasti kami jawab. Tuh, mungkin teman-teman mungkin ada Facebooknya, Twitter, Facebook, Instagram. Twitter. Nanti kita cantumin nanti pas ini. Pasti quick respon dia. Maksudnya kalau ada pertanyaan apa pasti responnya banyak. Nah, saran saya kalau memang ingin bekerja ke luar negeri, artinya kalau di sisi keimigrasiannya itu buat paspor nggak sulit. Selama memang punya rekomendasi pasti akan kita dahulukan. Bahkan mereka pun yang skill itu banyak loh di tempat itu. Preminya berapa sih? Premi pungutan resminya itu? Oh, 350. 350. Tapi bisa sekarang ada lagi nih. Bayar 1 juta ke PNBP bisa buat paspor 1 hari jadi. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Artinya ada syarat waktu. Ya kalau misalnya jam 4 sore ya nggak mungkin lah. Karena alasan mendesak dan lain sebagainya kan, gitu. Dengan bukti tertulis atau sejenisnya. Jadi kembali lagi nih saran saya untuk mereka yang menjadi PMI, karena beberapa bukan hanya perempuan aja nih kan, namanya pelaut juga PMI sebetulnya. Betul. Kami juga menangani pelaut. Artinya pelaut yang profesional saja bisa begitu tertata pemberangkatannya. Artinya baik, dan hindari calo yang pasti itu sih. Nah, itu penting. Untuk dokumen ya, dokumen paspor, hindari calo. Karena sekarang mudah sekali. Artinya silahkan datang ke kantor, bawa berkas lengkap. Betul. Selesai itu barang. Kalau kata almarhum Sultan Batugana kan. Jadi kalau ada yang iming-iming buat paspor sehari, saya pikir sih sekarang mungkin sulit. Ya, sesuai dengan ini apa cara kerjanya Jokowi, cepat, tepat, apa gitu kan. Dan untuk mendapatkan rekom juga setahu saya, selama memang betul pasti orang ini bekerja, kayaknya mudah juga tuh. Artinya kan kalau normatifnya nih, misalkan saya nih berangkat sebagai warga negara Indonesia yang ingin niatnya bekerja ke luar negeri, oke lah, persyaratan saya sudah lengkap segala macam, saya ikut ngantri, daftar. Lalu hari itu langsung dipoto atau seperti apa? Atau nunggu hari itu langsung difoto? Foto. Hari itu langsung. Jadi sekarang datangnya pada saat datang langsung foto, wawancara. Tidak ada menunggu waktu jeda gitu. Nah. Kecuali memang yang butuh pendalaman ya, katakanlah yang paspornya hilang, dia butuh waktu untuk dijadwalkan verifikasi ulang. Betul. Yang pertama dia memang harus dimintain keterangan mengenai kehilangan paspornya, kemudian nanti dijadwalkan lagi untuk foto wawancara. Nah, lalu terbitnya bisa diambil lagi itu? Paling lama itu 2 hari kerja. Misalnya kayak ada nggak sih kayak home service atau gitu, misalnya setelah kita foto sana, oke, ternyata dia ini mungkin jauh dan KTP-nya di sana, alamatnya di sana, tiba-tiba dia bermukim di Jakarta, itu ada nggak sih misalnya kayak kirim pakai paket kilat gitu atau apa gitu? Kalau kirim paket kilat
sekarang kita kerjasama sama kantor pos, bisa. Nah itu Bisa. artinya nggak ada alasan lagi orang itu kalau untuk ribet jauh kan. Sekarang mudah kok. Bahkan di kantor kami pun di luar itu sudah disediakan mobil pembayaran pos. Mudah lah pokoknya. Ada mobil ininya, Mobil dari kantor pos untuk pembayaran. kayak pelayanan SIM keliling gitu. Ada mobil Tapi khusus. punya kantor pos untuk pembayaran aja. Untuk pembayaran aja. Jadi kita bayar di kantor pos itu, kasih bukti bayar, ambil paspor. Enggak ngambil paspor. Untuk bayarnya aja. Untuk bayarnya aja. Iya. Untuk bayarnya, kalau untuk pengambilan itu dia nanti menyatakan bahwa dia nyampein tuh waktu wawancara tuh, nanti pengambilan saya mau diantar dengan pos, nanti ada surat pernyataan. Dia juga berbayar nanti ke kantor. Bayar sendiri ke posnya. Ke kantor pos. Nanti dihitung kalkulasi berapa jaraknya Betul. gitu. Nanti dari kita baru kita. Ya, artinya kan menarik gini, semakin berkembang Iya, teknologi bahkan ya kalau di kantor di imigrasi Cilegon, saya punya yang namanya pelayanan untuk prioritas nih. Artinya prioritas itu lansia, yang disabilitas, kemudian balita lah gitu, ibu hamil. Itu pengambilan paspornya itu kita antar. Tapi selama dia wilayah kerjanya di kota masih wilayah Cilegon. Kalau dia orang Jakarta, wah, kasihan lah ya. Tapi kalau Cilegon kita anterin, karena memang tidak begitu luas sih. Hanya ada 10 kecamatan lah. Gitu. Oke. Terus ada nggak nih closing statementnya nih buat temen-temen bagi ya tidak spesifik untuk calon pekerja migran sih, bagi teman-teman yang mau berangkat ke luar negeri, apa yang harus mereka siapkan? Artinya untuk membuat paspor dan lain sebagainya. Lalu misalkan terjadi kehilangan paspor di luar negeri, misalkan, lalu seperti apa langkah-langkahnya? Jadi gini Mas Anton, saya ke Mas Anton aja kan. Udah pernah keluar negeri belum? Saya ke Mas Anton aja begini. Jadi closing terakhir ya, statement. Jadi ke luar negeri itu memang harus punya tujuan yang pertama. Betul. Artinya tapi yang pasti membuat paspor itu mudah. Artinya kalau kita punya tujuan misalnya untuk wisata, paspor itu kan mudah mendapatkannya. Prosesnya tidak sesulit yang dibayangkan. Ya kan, waktunya pun tidak selama yang dibayangkan sekarang. Jadi buat 1 hari pun sekarang sudah difasilitasi. Itu untuk sisi pelayanannya. Kemudian untuk sisi pengamanannya, ya tolong paspor itu dijaga baik-baik. Ya kan? Artinya identitas itu kan bernilai. Dokumen negara. Betul, dokumen negara. Kita tidak mau itu nanti disalahgunakan. Seandainya pun pada saat di luar negeri kehilangan paspor, yang pertama kali dihubungi ya perwakilan kita yang di sana. Kalau memang ada imigrasi perwakilannya, ya silahkan hubungi di imigrasi yang di sana. Kemudian kalaupun tidak, saya pikir media sosial sudah luar biasa ya. Iya. Semua keluhan misalnya, saya kehilangan paspor nih. Atau kalau klik aja di Google, mau nanya kemana gitu. Mbak Ya, Google. Itu. Kemudian yang terakhir ya, pastikan bahwa mengajukan paspor itu dengan diri sendiri. Jangan melalui perantara atau orang perantara yang menjanjikan. Gitu, karena semuanya sudah mudah. Tapi kolektif bisa. Kolektif misalnya lebih dari 30 misalkan. Ada orang mau perjalanan umroh atau wisata? Boleh. Bentuknya kolektif itu boleh, karena memang izin paspor juga kolektif. Bahkan bisa didatengin. Betul, ya itu izin paspor, itu kan kolektif. Tapi tetap prosesnya tetap satu-satu. Kira-kira gitu. Siap Itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi rujukan untuk teman-teman yang akan berangkat ke luar negeri, terutama juga bagi calon pekerja migran, bahwa membuat paspor itu gampang dan mudah. Iya. Tinggal ya syarat dan ketentuan berlaku. Syarat ketentuan berlaku. Terima kasih. Terima kasih, Mas Anton. Terima kasih.